Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Saya sendiri namanya Muhammad Maulana Azhari, dan ada dua anggota lain yang secara terpisah membuat videonya masing-masing. Kami sama untuk proyeknya akan memakai contoh dari ya hasil tes kami yang kami buat kemarin, yaitu si pinjam. Saya sendiri akan mereview fitur dari login di aplikasi ini. Oke, jadi mulai saja. Sini saya punya dua file, yaitu ada login screen dan juga login view model. Nah, sini ada function login screen yang mana dia akan membungkus semua fungsi composable yang ada di dalamnya ini. Lalu ada deklarasi dari objek view model dengan bertipe data class dari login view model. Lalu ada log sukses yang mereturn boolean, nanti ada user click dan order parser click. Lalu sini ada deklarasi dari value state yang mana ini akan dipanggil dari UI state yang dari view model. Lalu dia itu bakal mengkolek state-nya bersama lab cycle-nya. Lalu sini ada box yang menjadi kontainer untuk segala segala komponen yang ada di dalam sini. Kontainer utama parent untuk composable. Lalu sini ada kolomnya ini sebagai kontainer juga, tapi sebagai arah sih tentunya, sebagai arah dari komponen-komponen yang ada di dalamnya ini. Jadi dia akan posisinya tiap komponen itu ke bawah, itu juga akan ke tengah sini, dari sini. Lalu ada spacer sini saya akan gunakan sebagai margin untuk antar komponen nantinya. Lalu ada teks, pinjam, logo sini. Lalu ada spacer lagi, lalu ada teks, selamat datang. Lalu ada spacer lagi, ada teks lagi. Nah, fokusnya mungkin kita akan ke card. Sini cardnya itu akan membungkus form kayak email dan juga password. Nah, jadi sini ada kolom arahnya nanti. Nah, fokusnya sini. Jadi sini saya memakai ini outline text field untuk ini emailnya. Jadi sini saya akan menyimpan value-nya itu dari login view model, di mana US state-nya sini email. Di sini email sudah mempunyai logikanya sendiri. Nih, saya buka bentar. Sini, ya. Saya mungkin tidak bisa review semuanya, mungkin karena durasi juga. Terus sini saya sudah punya validasi sendiri buat email dan juga untuk password. Jadi sini ada validasi dan juga state-nya untuk disimpan. Nah, terus ada sini ya, ini ada fungsi lambda. Jadi untuk setiap perubahan dia bakal ngupdate dari state-nya ini. Lalu untuk tipe dari keyboardnya nanti akan memakai email. Jadi ada password ya, ada dari bantuan gitu, add gitu. Nah, lalu masuk ke bagian kolom ya, karena kolom ini ada dua komponennya, ada password dan juga ya ini kolom ya kolom. Jadi ya sini ada password. Terus saya juga sama memakai outline text field juga untuk password, tapi beda di sini. Saya pakainya untuk tabnya ini password, jadi dia bisa bisa nge-hide dan juga nge-show untuk passwordnya itu. Lalu ada icon button sini. Untuk icon button sudah ada logiknya di sini, dia bakal toggle yang bakal mereturn boolean nantinya.
ketika disentuh. Nah, lalu juga ada tes dari lupa password di sini. Sebentar, maaf. Lalu ada stat dari loading sebenarnya sini, cuma ini bukan yang fitur otomatis yang saya bahas. Itu cuma kayak penanda aja. Sebenarnya tuh fungsinya nanti pas database. Nah, lalu ada button sini, button fungsinya buat ngekirim data dari email dan juga password tadi yang udah dimasukkan ke vModel. Sini saya demonstrasikan, misalnya sini saya isi admin untuk emailnya, maka dia bakal login ke dashboard yang khusus admin yang bisa nge-handle barang. Terus jika saya loginnya itu memakai username dari bisa bebas, itu perannya nanti bakal jadi pengguna user. Sederhananya seperti itu. Lagi. Nah, itu pesan errornya. Terus sebagai demo aja sih dulu. Nah, ini juga ada loadingnya untuk interaksi. Nah, sini ada language toggle ya untuk di bawah tadi jika kalian lihat. Ntar saya balikan lagi. Ini saya blok karena ada statnya ya. Sama juga saya blok di navgraph ya, jadi nggak bisa balik lagi. Bentar, saya tekan. Nah, lalu sini ada fitur juga untuk berpindah bahasa Inggris dan juga Indonesia dengan toggle ya. Sini. Tapi bukan fokus saya ini, jadi ya udah overview saja. Jadi sekian itu saja dari saya. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Nugraha dengan NIM 24108172200009. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas Android Studio saya, yaitu fitur manajemen katalog barang dengan dynamic filtering dan search. Jadi fitur ini saya bangun sepenuhnya menggunakan Jetpack Compose dengan pendekatan deklaratif UI. Tujuan utama dari fitur ini adalah untuk memudahkan user dalam mengeksplorasi daftar barang yang banyak secara instan. Jadi di sini saya menerapkan sistem pencarian teks dan filter kategori yang bekerja secara bersamaan secara real time. Jadi mari kita lihat cara kerjanya. Jadi di bagian atas ini terdapat search bar. Jadi saat saya mengetik proyektor, daftar barang di bawah langsung tersaring. Saya menggunakan set reaktif, jadi tidak ada tombol cari. Jadi UI akan langsung merespon setiap ketikan user. Selain itu, ada barisan kategori di bawah search bar menggunakan sistem chips. Jadi jika saya klik multimedia, maka daftar barang akan berubah. Keren. Jadi di filter ini bersifat kumulatif, artinya saya bisa memilih kategori multimedia lalu mencari kata kunci tertentu di dalamnya, dan sistem ini akan memberikan hasil yang sangat akurat. Kemudian di tampilan tiap item barang juga sudah saya desain dengan informasi status yang jelas, menggunakan warna hijau untuk yang tersedia dan menggunakan warna merah untuk yang dipinjam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bedah codingan. Pertama, saya mendefinisikan struktur data menggunakan data kelas barang. Di sini ada properti ID, nama, kategori, status, dan yang menarik adalah image vector untuk icon barang yang visualnya dinamis. Masuk ke fungsi composable utama, saya menggunakan dua state, yaitu search query dan selected category.
keduanya dibungkus dengan remember mutable state of. Jadi ini itu jantung dari Jetpack Compose biar aplikasinya tetap ingat apa yang user ketik meskipun layar sedang dirender ulang. Kemudian lanjut ke bagian sini. Jadi ini itu adalah bagian otak dari fitur ini. Jadi variabel barang terfilter melakukan operasi filter pada list barang asli. Logikanya adalah barang akan muncul jika variabel selected kategori bernilai semua atau kategorinya cocok dan nama barangnya mengandung teks dari search query. Kemudian lanjut ke bagian sini untuk performa. Saya menggunakan lazy row untuk kategori dan lazy column untuk daftar barang. Berbeda dengan scroll view biasa, lazy komponen hanya merender item yang terlihat di layar saja sehingga aplikasi sangat hemat memori. Kemudian lanjut, saya juga memisahkan tampilan tiap item ke dalam fungsi composable tersendiri bernama cart barang. Jadi tujuannya agar kode lebih rapi dan modular. Di sini saya menggunakan komponen cart dari material 3 dengan elevation tipis agar terlihat melayang. Untuk label status, saya menggunakan logika if else untuk menentukan warna background dan teks secara otomatis. Jika status tersedia, dia akan mengambil warna hijau, jika tidak akan mengambil warna merah. Jadi selama pengerjaan, tantangan terbesarnya adalah mengatur tata letak agar tetap responsif di berbagai ukuran layar, serta memastikan library material icon extend terimport dengan benar untuk mendukung icon-icon yang saya gunakan. Jadi fitur ini membuktikan bahwa Jetpack Compose kita bisa dengan Jetpack Compose kita bisa membuat UI dengan sangat interaktif dengan baris kode yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan XML. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rachel dari kelompok 18. Melanjutkan presentasi dari Maulana dan Nabila, aku akan mendemonstrasikan antarmuka dari fitur detail barang. Bisa dilihat di layar sebelah kanan, ini adalah implementasi layout menggunakan Jetpack Compose di Android Studio. Karena Maulana dan Nabila sudah membedah logika backend dan state management, bagian aku akan sepenuhnya berfokus pada mengapa tampilan ini didesain seperti ini. Bagi kami, codingan yang canggih tidak akan berguna jika user merasa kebingungan saat menggunakan aplikasinya. Oleh karena itu, mari kita bedah filosofi desain di balik layar detail barang ini. Sebelum kita bedah tampilannya, mari kita ingat kembali landasan proposal kami. Mengapa aplikasi si pinjam ini harus berbasis Android atau mobile first? Mahasiswa dan dosen sebagai pengguna utama kita memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Mereka berpindah dari kelas ke laboratorium, ke perpustakaan, dan seterusnya. Jadi, mereka butuh UI yang bisa diakses dengan satu tangan, cepat, dan navigasinya tidak membingungkan saat mereka sedang terburu-buru. Pada halaman detail barang tadi, teman-teman bisa melihat aku menerapkan konsep hierarki visual. Pertama, foto barang diletakkan paling atas dengan ukuran paling besar agar pengguna langsung yakin bahwa itu adalah barang yang mereka cari. Di bawahnya, aku tidak menggunakan teks panjang untuk status barang, melainkan menggunakan sistem badge atau label warna-warni. Ada label elektronik warna biru, 12 unit warna abu-abu, dan tersedia dengan warna hijau cerah. Penggunaan warna hijau ini bukan tanpa alasan. Secara psikologis, warna hijau memberikan sinyal aman atau bisa dilanjutkan, sehingga pengguna secara intuitif tahu bahwa barang tersebut siap dipinjam tanpa harus membaca keseluruhan teks. Selain itu, kalau kita perhatikan lebih detail, ada banyak white space atau ruang kosong di antara judul barang, spesifikasi, dan deskripsi. Dalam UI UX, ruang kosong ini bukanlah ruang yang terbuang sia-sia. Ruang ini berfungsi agar mata pengguna memiliki ruang napas.
Jika semua teks dan informasi ditumpuk menjadi satu tanpa jarak, pengguna akan merasa terintimidasi dan malas membaca detail spesifikasinya. Selanjutnya, di bagian spesifikasi dan deskripsi, aku menggunakan komponen card dengan kontras warna yang lembut. Ini sejalan dengan prinsip human-computer interaction yang kami tuangkan dalam proposal, yaitu mengurangi cognitive load atau beban pikiran pengguna saat mencerna informasi. Di dalam card tersebut, informasi dipecah menjadi poin-poin singkat, kondisi, lokasi, jumlah tersedia, dan maksimal pinjam. Dengan menyajikan data dalam format baris dan kolom yang sejajar, otak manusia akan jauh lebih cepat memindai atau men-scan informasi yang mereka butuhkan. Lalu di bagian paling bawah sebelum tombol ajukan peminjaman, aku sengaja meletakkan sebuah kotak peringatan berwarna oranye. Mengapa oranye? Karena warna ini bertindak sebagai speed bump atau polisi tidur visual. Sebelum user buru-buru menekan tombol pinjam, mata mereka akan tertuju pada syarat peminjaman di kotak oranye tersebut. Ini meminimalisir kesalahan prosedur dan memastikan pengguna sadar akan tanggung jawab mereka. Pendekatan antarmuka yang bersih dan mudah dipahami ini, kami adaptasi langsung dari prinsip teknologi acceptance model. Kami percaya bahwa perceived ease of use atau kemudahan penggunaan adalah kunci utama agar aplikasi si pinjam ini benar-benar mau diunduh dan dipakai oleh seluruh civitas akademika. Dengan fitur detail barang ini, berakhirlah rangkaian tur fitur dari aplikasi si pinjam. Kami berharap inovasi digitalisasi inventaris yang kelompok kami tawarkan dapat dipahami dengan baik dan bisa menjadi solusi nyata untuk masalah administratif di kampus kita. Mewakili kelompok 18, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan terima kasih.